Xiaomi Pad 6 ini selalu jadi andalan ya di Droid Lime karena ini ukurannya yang compact, jadi gampang buat dibawa-bawa apalagi nyambi kerja sambil liputan ya. Mantap. Nah, sekarang udah ada generasi terbarunya yaitu Xiaomi Pad 7. Nah, ini juga nggak kalah compact. Kira-kira apa nih yang baru dari Xiaomi Pad ini? Kalau dibandingin sama seri sebelumnya, Xiaomi Pad 7 ini lebih pendek 2 mm, tapi dia lebih lebar sekitar hampir 8 mm. Yang menarik, dia lebih tipis sedikit, ya cuma lebih tipis 0,3 mm sih, di 6,18 mm. Dan tablet ini punya berat di 500 gram pas. Gue dapet yang warna green, ada dua pilihan warna lagi, black dan blue. Dan untuk backdoornya ini gue suka banget ya, dia clean banget. Bump kameranya juga masih sama bentuknya kayak yang tahun lalu. Framenya punya desain flat dengan lengkungan di setiap sudutnya. Lengkungannya ini nice ya, jadi nggak bikin kayak ketusuk pas kita pegang. Di sebelah kanan ini ada tombol volume dengan satu lubang mikrofon. Di sebelah kiri ini nggak ada apa-apa, polosan aja. Dan di atas dia ada dua grill speaker, satu lubang mikrofon, tombol power, dan ada tulisan nih Dolby Vision Atmos. Di bawah itu ada dua grill speaker dan port USB Type-C. Nah, ke depan di layar nih ada 11,2 inci yang menggunakan panel IPS LCD yang punya resolusi 3,2K, 3200 x 2136 pixel. Refresh rate-nya nih 144 Hz, kerapatan pixelnya di 345 ppi, peak brightness-nya di 800 nit dan udah support playback HDR10 dan Dolby Vision. Dan sudah tersertifikasi TUV Rainline Low Blue Light, flicker free dan circadian friendly. Layarnya sih masih kerasa mirip sama yang Xiaomi Pad 6 ya bezelnya sih sedikit lebih tipis, tapi memang layarnya ini punya kesan yang menyenangkan sih menurut gua. Kelihatan banget ya kalau layarnya tuh tajam, clarity-nya tuh bagus banget, kontrasnya sangat baik, warnanya cukup vibrant dan saturated. Dipakai buat nonton YouTube dengan konten yang HDR, dynamic range-nya tuh kerasa luas, warnanya juga natural. Nah, buat Netflix, playback specification-nya ini udah support Wi-Fi L1 dengan kemampuan HDR10 dan Dolby Vision. Dan nonton Netflix di sini juga kerasa nikmat banget ya, warnanya kerasa natural, kontrasnya tuh masih dapet. Paling nih ya, kalau warna hitamnya aja kalau dibandingin sama layar OLED. Speakernya ini ada 4 dan kualitas suaranya itu satisfying banget. Clarity-nya lumayan, bass-nya kerasa, soundstage-nya luas dan support Dolby Atmos. Nah, buat dipakai nonton tuh enak banget ya, efek surround-nya kerasa banget. Udah gitu fitur boost volume-nya itu bisa sampai 200%. Xiaomi Pad 7 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, chipset yang berjalan di fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 8 core, 1 core primary Cortex X4 2,8 GHz, 4 core performance Cortex A720 2,6 GHz, dan 3 efisien core Cortex A520 1,9 GHz yang ditanemin sama GPU Adreno dan Qualcomm AI Engine. RAM-nya ini 8 GB ya, LPDDR5X dengan storage 256 GB, UFS 4.0. Udah menggunakan Wi-Fi 6E juga dan versi Bluetooth-nya 5.4. Kalau Go benchmark pakai Antutu benchmark versi 10.4.6, tablet ini bisa ngasih overall score 1,4 jutaan. CPU skornya itu ada di 377 ribuan dan GPU skornya ada di 482 ribuan. Selama pengetesan suhu tablet ini naik 8 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 5%. Lanjut di 3D Mark White Lab Stress Test, tablet ini berhasil dapetin stability di angka 91,7% dengan best loop score di 11148 dan lowest skornya di 10220. Selama benchmark, suhu tablet ini naik 6 derajat Celcius dengan baterainya berkurang sebanyak 12%. Di Geekbench 6, di CPU benchmark, tablet ini berhasil dapetin skor 1859 buat single core dan 4927 untuk multi core-nya. Di GPU benchmarknya, tablet ini dapetin skor 7842 untuk API OpenCL dan 9066 di API Vulkan. Nah, untuk coba tes main game, sebenarnya gue nggak mainin game banyak-banyak di tablet ini. Gue cuma mainin game Mario Run sama Clash Royale aja. Karena gue berpikir kalau tablet itu paling enak dipakai buat kerja. Xiaomi Pad 7 ini udah by default menggunakan Xiaomi HyperOS 2.0.1 yang berbasis Android 15. Dan security patch-nya juga udah cukup update ya. Ini ada di bulan Februari 2025. Yang pertama, yang pasti kalian mau tahu UI-nya ini aman ya, bebas iklan pas buka aplikasinya Xiaomi ya. Bloatware-nya juga nggak ada, aman. Nah, buat experience penggunaannya pun mantul nih. UI-nya kerasa sangat smooth, waktu digeser-geser terasa fluid sekali. Terus buat multitasking juga lancar banget dan kita juga bisa bagi
screen-nya buat dua aplikasi sekaligus. Udah gitu UI-nya juga kerasa makin simple ya, ini makin gampang digunakan. UI-nya berhasil deliver sebuah pengalaman tablet flagship dengan sangat baik. Yang gue suka dari HyperOS 2 ini ada dua pilihan tambahan ya buat style lock screen-nya. Ini ada yang magazine, ada yang Eastern aesthetic. Nah keduanya punya beberapa pilihan yang cakep dan estetik banget. Beneran gue sampai nggak bisa tidur mikirin mau pilih yang mana. Ada fitur interconnectivity. Nah di sini kita bisa menghubungkan device Xiaomi yang lainnya ke tablet ini melalui Xiaomi Smart Hub. Nah di Xiaomi Smart Hub-nya sendiri kita harus aktifin ya di menu setting. Nanti dia akan muncul nih di kontrol panel. Nah tinggal diklik aja lalu kita cari deh device Xiaomi kita yang kita punya. Ada Home Screen Plus 2.0 yang bisa bikin kita operasiin device lain kayak smartphone Xiaomi di tablet ini. Nah, syaratnya harus sama-sama udah update ya ke Xiaomi HyperOS 2 juga. Nah, di sini kita bisa drag dan pin sampai dua aplikasi sekaligus. Terus jadi kita bisa operate ya dua device sekaligus di layar tablet ini. Ada juga fitur call sync. Nah, ini bisa kita jawab telepon ya dari device lain yang terhubung di Smart Hub tadi. Terakhir, kita juga bisa seamless buat transfer file nih lewat Xiaomi Share. Akhirnya Xiaomi berhasil kasih experience yang seamless buat hubungin antar device di ekosistem mereka. Xiaomi Pad 7 ini punya dua official aksesorisnya. Yang pertama adalah Xiaomi keyboardnya dan yang kedua adalah Xiaomi Focus Pen 2. Keyboardnya punya build quality yang solid, rapi, dan magnetnya juga cukup kuat ya buat di-attach ke Xiaomi Pads-nya. Buat ngetik juga berhasil deliver experience yang nyaman. Nah buat sebuah tablet, jarak antar touch keyboardnya udah cukup pas menurut gua nih. Keyboardnya juga punya feedback yang nyaman dan empuk. Keyboard padnya nggak punya backlit, jadi agak susah ya kalau misalkan dipakai di ruangan yang agak remang-remang. Nah ke pennya nih, Focus Pen 2 ini juga udah deliver experience yang superb. Dia bisa menggunakan sistem magnet, jadi bisa di-attach di bagian atas tabletnya. Terus latensinya itu nggak kerasa sama sekali, jadi pas kita pakai itu berasa smooth dan responsif. Dia juga punya 8192 pressure level, jadi berguna ya buat yang suka gambar. Yang gua kurang srek paling warnanya aja nih, ini warnanya warna putih. Maklum tangan gua ini suka keringetan, takutnya pennya nih jadi gampang kotor. Xiaomi Pad 7 ini punya aplikasi Mi Canvas buat kalian yang suka gambar-gambar. Terus pilihan tipe brushnya juga banyak. Sayangnya gue nggak bisa gambar, jadi kurang kompeten ya buat ngetesnya. Yang menarik ini ada fitur AI Brush yang bisa generate dan recreate gambar kita jadi gambar yang lebih proper. Nah cara pakainya kita awalnya tuh gambar dulu ya kayak biasa. Terus kalau udah selesai kita pilih brush yang warna-warni ini. Terus kita lingkarin gambar yang mau di generate. Nah di sini kita bisa pilih ya stylenya, ditambah di deskripsi, ditambah referensinya. Nanti kita tinggal pilih gambar yang baru yang mau kita ambil. Nah untuk yang ini AI kita harus punya koneksi internet yang kenceng ya. Nah ngomongin soal AI, di sini ada fitur AI editing dan AI film. Yang menarik di sini kita bisa membuat video estetik secara otomatis. Caranya tinggal buka aja galeri, terus pilih video editor, terus pilih AI auto dan pilih beberapa video, terus kasih deskripsi konsep yang kita mau. Nanti AI-nya bakal motong, kasih transisi, kasih background musik secara otomatis buat video kita. Nah buat ngedit video 4K di CapCut tablet ini juga enak banget ya. Previewnya kerasa lancar, buat motong-motong juga mudah banget karena layarnya gede. Nah buat jalanin fitur-fitur premiumnya juga berasa seamless dan prosesnya juga terasa cukup cepat. Lanjut, tablet ini juga punya baterai sebesar 8850 mAh yang butuh 2-3 hari buat gua untuk abisin baterainya. Nah kalau gua pakai terus-menerus ya ini ya, kita dikasih batok charger yang lumayan kenceng di 45 watt dan port USB-C-nya juga udah menggunakan USB 3.2 Gen 1. Jadi kita bisa transfer data menggunakan kabel-kabel yang bakal cepat banget. Terakhir kita ke kameranya. Xiaomi Pad 7 ini menggunakan kamera 13 megapiksel f2.2 sebagai kamera utamanya, dan kamera utamanya ini punya hasil kamera yang biasa aja, detailnya cukup aja dengan dynamic range yang kerasa lebih tipis ya. Well, gue juga hampir nggak pernah pakai kameranya jadi harusnya nggak masalah ya. Dan buat videonya dia mentok di 4K 30 fps. Nah untuk kamera depannya ada kamera 8 megapiksel f2.2. Jujur li gambarnya kerasa cukup soft, detailnya juga biasa aja, tapi lensa kamera depannya udah cukup oke ya buat kualitasnya jadi webcam di meeting online. Nah perekaman videonya mentok di Full HD 30 fps. Jadi langsung aja nih gue kasih lihat contoh videonya. Ini adalah contoh video dari Xiaomi Pad 7. Kamera depannya mentok di Full HD 30 fps.
Kesimpulannya nih, Xiaomi berhasil deliver experience tabletnya. Ini tablet flagship yang powerful, terus compact, gampang buat dibawa-bawa kemana-mana. Wah, ini pokoknya bakalan kepake. Dan juga experience-nya itu seamless banget ya. Ini untuk membuktikan bahwa ekosistemnya Xiaomi ini mantap. Apalagi dengan harganya yang di 5499, menurut gua nih worth it banget ya, sama spek yang dikasih, baik dari segi performa, baterai, kemampuan multitasking, dan desainnya juga improve. Kalau mau versi yang lebih advance, teman-teman bisa lirik Xiaomi Pad 7 Pro. Bedanya di bagian chipset yang lebih kenceng, charging speed lebih cepat, dan kamera depan belakangnya juga lebih dimaksimalin. Tapi buat gua, tablet yang Xiaomi Pad 7 aja udah cukup banget buat support kerjaan sehari-hari. Nah, buat yang mau check out, nanti langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Yuk, bye.